Selamat bergabung kembali dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang berhubungan dengan norma. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, supaya kiranya kita segera dijauhkan dari wabah yang melanda negara kita saat ini. Hari ini kalian akan belajar tentang norma tertulis dan tidak tertulis. Kemudian belajar juga tentang cara usage, kemudian kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, dan juga kalian akan belajar tentang adat istiadat atau custom. Tepatnya sekarang ini kita akan mulai dulu dengan yang namanya norma tertulis, yaitu seperangkat tatanan atau peraturan yang berlaku di masyarakat yang dijadikan pedoman dalam kehidupan, dalam berperilaku sehari-hari, yang sifatnya ditulis, mengikat, dan juga sanksinya tegas. Contohnya adalah undang-undang dan juga segala peraturan yang sifatnya di sekitar kita yang tertulis, itu namanya norma tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis tetapi tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sanksinya tidak setegas norma tertulis. Contohnya kebiasaan, adat sebagian juga tidak tegas, tapi ada juga yang dia tegas. Tetapi yang pasti di sini dia tidak tertulis, tetapi tertulis dan tidak tertulis norma keduanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya saya akan menunjukkan jenis-jenis norma menurut kekuatan mengikat, yaitu ada cara atau usage, kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, adat istiadat atau custom. Kita akan bahas satu persatu, mulai yaitu adalah nanti cara. Kamu ingat kata orang, kamu gimana sih caranya ngomong? Nah, itu cara. Cara itu adalah bentuk perbuatan atau perilaku dalam berhubungan antar individu dalam masyarakat. Kalau ada yang melanggar biasanya itu hanya dibilang aneh atau tidak sopan. Contohnya penggunaan tangan kiri, makan sambil berbicara, mengeluarkan bunyi setelah makan, dan juga akan ditunjukkan lagi di sini ada beberapa contoh lain dari yang namanya cara. Kamu bisa lihat di sini seperti membuang sampah sembarangan akan dicela, atau berpakaian kurang pantas, pakaian di rumah malah dipakai ke sekolah, pakaian di sekolah digunakan di rumah, kayaknya kamu nanti sama keluarga kamu dibilang aneh. Seragam sekolah, kecuali saat daring begini ya kamu memang harus menggunakan seragam. Selanjutnya lagi di sini adalah cara, contoh-contoh cara atau beberapa cara. Oke, lihat ini ada juga tingkatan dari norma cara itu. Kemudian ada contoh perilakunya lagi, ada contoh pelanggarannya, ada contoh sanksinya, sanksi atau hukumannya. Kemudian ada di sini gambar-gambarnya. Ini cara orang salaman ya, tapi ini adalah biasanya ini bisnis. Bedakan dengan cara salaman nanti ada orang tua dan ayah, anak dan ayah. Kalau ini adalah sebelum makan biasa bercengkrama, tapi pada saat makanan di mulut gak akan ngomong, itu udah menjadi cara. Nah, ini tadi yang maksud saya bedakan. Dan kemudian, nah ini adalah cara di luar. Cara di luar tuh begini, menunjukkan keakraban. Indonesia tidak begini ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang namanya kebiasaan. Kebiasaan atau folkways adalah perbuatan, ini kata kuncinya, berulang-ulang, lama-lama menjadi kebiasaan. Contoh selamatan, atau contohlah saya bilang yang paling dekat dengan kalian adalah selain yang di sini ya. Contohnya itu kayak perayaan ulang tahun, apalagi Sweet Seventeen katanya kalau di kota tuh. Tapi kebiasaan itu nggak ada namanya di daerah-daerah pinggir gitu, enggak. Ini hanya kebiasaan di kota. Karena temennya ulang tahun dirayain Sweet Seventeen,
Jadi kebiasaan itu saya bilang di perkotaan ya, cenderungan biasanya seperti itu. Kemudian di sini juga saya tambahkan mengenai norma kebiasaan, bisa kamu baca Folkways. Kemudian ini ada contoh-contohnya, di sini ada contohnya bagaimana pakaian kita yang harus kita kenakan setiap tempat, itu ada aturannya ya. Ini sanksinya berupa teguran. Selanjutnya, oke, kita lihat adalah tata kelakuan atau mores. Ini nanti hampir sama dengan yang namanya adat istiadat, tapi dia masih di bawah dari adat istiadat. Tata kelakuan itu atau mores adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat. Ini ada juga di sini contohnya. Ini juga ada pemaparan lagi ya, dan juga contohnya. Kemudian kenapa mores itu penting? Nah, ini kenapa dia dianggap penting. Ini dia penjelasannya, untuk memberi batasan, mengidentifikasi itu kayak membedakan ciri gitu ya. Kemudian menjaga solidaritas, dan juga di sini ada contoh-contoh yang lain. Selanjutnya yaitu yang saya tunjukkan selanjutnya adalah custom atau adat istiadat. Dari cara kebiasaan dan tata kelakuan, custom ini adalah yang paling tinggi kedudukannya. Dia sifatnya kekal, turun temurun. Pelanggarnya itu biasa dikucil, ini paling tinggi, paling kejam lah saya bilang ya. Dia dikucilkan atau bisa digunjingkan itu digosipkan maksudnya. Nah, kalau dikucilkan itu artinya bisa dihindari orang, atau ekstrimnya lagi diusir kalau melanggar adat. Kamu tahu kan adat-adat itu, kalau saya bilang adat itu sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia ya, itu adat. Kemudian tambahan lagi, adat itu ada di sini lagi, ada pemaparan lagi sedikit ya, tradisi, intinya ini tentang adat. Kemudian ada juga saya tunjukkan gambar. Ini adalah ini kamu tahu nggak, ini beratnya konon katanya sekitar 50 kiloan, dan ini yang dibebankan kepada satu orang, dan ini kan kekuatan gigi kalau salah, ditopang oleh gigi dan kepalanya gitu, jadi nggak nyampe pinggang, dia hanya sampai bahu. Dan ini adat Indonesia asli. Ini juga udah tahu ya, dari Papua ya nak ya. Sedangkan ini dari Kalimantan. Ini telinganya. Ini adalah adat istiadat tradisi yang ada di Kalimantan yang perlu dilestarikan. Adat istiadat itu sangat perlu dilestarikan karena dia memiliki hal positif yang harus kita jaga. Ada positifnya dari situ. Dan sekalian juga silahkan boleh menambah pengetahuan kalian dengan membuka buku sumber yang kalian miliki, halaman 40-41. Begitu saja dari saya. Sampai berjumpa nanti dalam Google Meet. Terima kasih. Tuhan memberkati.